Bismillahirrahmanirrahim. Kararanggo di daun taleh menyubarang ka daun salasih patah malayang silaronyo. Indak bainggo jeba bateh indak basibak jeba sisih dalam salam kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi balaghal Islam ila Minangkabau, padang panjang masuk di dalam. Wa waffaqa ahlaha bi'ala'i sa'niddin wal ummah, fastaharat padang panjang serambi Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat puji salawat salam kita pulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sebarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yanglah menyampaikan hidayah Islam ke negari awak sampailah ke kota Padang Panjang. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada pendahulu awak masyarakat Padang Panjang untuk peduli dengan permasalahan agama dan umat, sehingga terkenalah Padang Panjang serambi Mekah. Hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati silang nambah pangka karajo nambah pokok pengurus Masjid Nurul Amri yang Allah empatamukan awak pagi kini dalam acara subuh mubarakah. Yang kita hormati apa-apa awak yang banyak di muka, Pak Asisten, Pak Kemenak, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Adileh, seluruh tokoh masyarakat, masuk ketua DMI yang siap bertemu dengan Pak Yusuf Kalla. Tarasojo salamnya baru Ustaz. Masih. Ya, seluruh tokoh masyarakat yang di Minangkabau diibaratkan bak beringin gadang menangah kotonan baurek sabana tunggang bapucuak sabana bule, pucuak bule cewang kalangi, urek tunggang cukam ka bumi, badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun de adat. Ibu-ibu ulun tak bau lena. Ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang cahaya rumah selendang dunia curahan hati tumpahan kasih sumarak kota serambi Mekah Padang Panjang. Lah sanang hati ibu nak. Lah sanang wana. Jamaah rahimakumullah, sesuai jo janji nan bakarang padan nan buku awak batamu pagi kini subuh mubarakah. Tembak bari ba alamat, panah bari ba sasaran, ceramah bari ba judul ceramah, lah sepakat. Jo Pak Ketua. Judulnya Bu. Tarhib Ramadan dak, menyambut bulan Ramadan. Kalau dibawa ke cara wawak, Ramadan nan cewang kalangi, atau puasa nan cewang kalangi cukam ke bumi, itu judulnya kalau di tempat lain. Ambo raso saja ada Padang Panjang alun ado judul ceramah orang bentuk itu lah. Puasa nan cewang kalangi nan cukam ke bumi. Manyurek di atas pintu mengarang di tapak tangan malompek dak nyonya basi tumpu mancancang bari balandasan ceramah bari badalil. Dan dalilnya sangat banyak mana. Kalau di Ustaz Ade lapa sadonya. Dia ambon dia alun apa baca lihat buku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Yu'ridu alaihi nabiyul qur'ana fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi min rihil mursalah, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Dan Rasulullah itu sangat dermawannya di bulan Ramadan. Adalah Jibril menemui Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Dan Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Jibril. Di saat Jibril bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang memberikan kebaikan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, ditimbang makna kato, disilau makna kaji, di situ diambil paham nan bana. Kulit manih ditimpo batin, batin ditimpo galo-galo. Dalam nan lai ada nan batin, dalam nan batin bahagikat pulau. Wak caliak cik-cik. Wak mulai dari sahabat yang menyampaikan hadis. An Ibni Abbas. Hadis itu diterima oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memiliki banyak keistimewaan dan sangat berpengaruh di dalam Islam. Secara keturunan, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas adalah anak paman Nabi sendiri, yaitu Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas. Orang Arab tu diimbau ndak jo namanya, tapi jo nama ayahnya Ibnu Abbas, anak si Abbas yang namanya Abdullah. Begitu juga kalau mendengar hadis dibaca buya-buya di atas mimbar, An Ibni Mas'ud, anak Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu yang Ibnu Abbas tu namanya. Dan itu keturunannya anak paman Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Dan paling banyak itu adalah Abu Hurairah. Dan yang menarik, Abu Hurairah tu banyak menyampaikan hadis. Tapi Abu Hurairah tu bertamu jo Nabi hanya 3 tahun. Tak lama-lama Abu Hurairah menampingi Nabi, tidak sejak dari Makkah, tidaklah sejak awal hijrah, tapi sebelum Rasulullah wafat. Tapi manga Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak disabit di atas mimbar, ya, di antara sebabnya Ibnu Abbas itu selama 3 tahun di Madinah siang malamnya mendampingi Nabi, itu sekerajonya. Sehingga setelah wafat Rasulullah, orang mau tahu di lapau ke demo saji, cerita orang, Abu Hurairah tu banyak bana tahu hadis. Sementara awak lah lama je Nabi, tak banyak tahu hadis. Dalah banyak orang baca cerita, Abu Hurairah menjawab langsung. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah sibuk joladangnya kebun korma. Orang-orang Muhajirin yang datang dari Makkah sibuk lo je perdagangannya, sibuk manggaleh. Sedangkan anyo Abu Hurairah ambo dengan perut kosong, ambo dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya hadis Abu Hurairah itu banyak. Macam lihat kesungguhannya, Nabi pun mendoakan Abu Hurairah agar kuat hafalannya. Nah, itulah sejarah yang banyak disebut Abu Hurairah. Bahkan kalau dalam ceramah dibaca An Abi, pandai orang menyambung sadonya. Pasti si Abu Hurairah. Padahal banyak abu-abu yang lain. Sedangkan Ibnu Abbas kelebihannya, waktu Rasulullah wafat, umur Ibnu Abbas ko baru 13 tahun. Kalau tiba di awaknya kelas 1 SMP baru, kelas 1 sanawiyah baru waktu Nabi meninggal. Tapi sama juga Abu Hurairah, hadis banyak diketahuinya. Padahalnya waktu Rasulullah meninggal umurnya baru 13 tahun. Tapi karenanya anak paman Rasulullah, sajak keteknya dalam asuhan Rasulullah, nyo keluar masuk rumah Rasulullah. Berarti nyo bergaul dakik dengan rumah kenabian, rumah yang paling mulia, rumah yang akan jadi tauladan sampai hari kiamat nanti. Di situ gadangnya Ibnu Abbas. Walaupun anak paman Rasulullah,
Ibnu Abbas adalah seseorang yang sangat menghormati gurunya. Nyo tetap baraja ke sahabat-sahabat Nabi yang lain yang lebih banyak tahu masalah-masalah agama. Maka Ibnu Abbas dalam riwayat diceritakan, waktu Zaid bin Sabit naik kateh kenderaannya, tapi kenderaannya alun noto bantu awak kini lah. Kenderaannya tentu kudo atau unta. Waktu Zaid bin Sabit kan naik kateh kenderaan atau kateh unta, kan ada palano ya, tempat meletakkan kaki kalau orang menunggang kudo tu. Waktu Zaid bin Sabit meletakkan kakinya di situ ditolong oleh Ibnu Abbas, dipasangannya palano gurunya Zaid bin Sabit. Batanya Zaid bin Sabit, ma hadza ya ibna ammi Rasulillah. Yang bakarajokan wahai anak paman Rasulullah, mangadi tolong lombo masang sepatu, masang palano. Dijawab oleh Ibnu Abbas, hakadha umirna bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan terhadap ulama kami. Bantu ikolah wak disuruh menghormati ulama. Jadi karena hormat ke guru, Allah memberkahi ilmu Ibnu Abbas. Walaupun umurnya baru 13 tahun waktu Rasulullah wafat, tapi dia rajin ba guru. Kalau cara waknya sesuai lelo serato tampan mujilih di muka guru, akhirnya tuah tumbuh sumara naya musahu kampung jo halaman tasabuilah nama Ibnu Abbas sampai ke Musaji Nurul Amri. Di sekolah para lunya hormat kepada guru. Dan itu sangat penting apalagi dalam dunia kini. Anak awak alhamdulillah kok TK-nya TK Islam, kok SD-nya SD IT, kok SMP-nya di pesantren di Sanawiyah, kok di SMP, di SMA, di SD biasa tiap tahun ada pesantren Ramadan. Ditambah lo dengan pondok-pondok tahfiz. Raso-rasonya kalau dari pendidikan lebih anak-anak kini dibanding awak dulu. Walaupun awak ketua MI, walaupun awak ketua Dewan Masjid, tapi kalau hafalan Quran kalah awak dari anak Ustaz, jujur saya awak. Lebih pendidikan anak-anak awak. Alhamdulillah awak syukuri. Terus awak dorong. Tapi di sisi lain, awak cari Allah hormat anak awak kawak selaku orang tua. Ba'a kiro-kiro. Wak cari Allah hormat anak-anak tu ke gurunya. Ba penilaiannya. Balo hormat anak-anak tu kanan tua. Tambah jauh. Balo hormat anak tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba perhatian anak wak yang lah juara, yang lah punya sertifikat tadi, yang lah wisuda tahfiz dengan ayam mata wak wisudakan. Lai lancar sanang salat 5 wakatunya. Seruan azan yang berkumandang Allahu Akbar yang dimulai dengan kalimat takbir 6 kali, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang diawali dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat yang membedakan antara kafir dan muslim. Kalimat yang ditutup, azan yang ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah anak-anak awak tersentuh dengan itu atau tidak? Risiko awak menilai penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada guru, penghormatan kepada anak lebih tua, penghormatan kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Risiko barangkali perlu sejenak awak merenung. Di mana kurangnya pendidikan awak salamualaikum. Mungkin salah satunya dari sisi tadi. Jamaah rahimakumullah, balik wa ka Ibnu Abbas. Seperti itu hormat Ibnu Abbas kepada gurunya. Kemudian yang mengagumkan,
Waktu gurunya Zaid bin Sabit, kan Zaid kau orang yang tukang tulis wahyu. Asal turun wahyu Nabi Muhammad membawa Zaid bin Sabit. Zaid, tuliskan ayat ko dake ayat ko. Tuliskan ayat ko sesudah ayat ko. Nyo banyak yang menuliskan wahyu. Tapi ketua gadangnya hanya pada dua ketua anak adalah Zaid bin Sabit. Waktu Zaid bin Sabit wafat, lah dikuburkan, Ibnu Abbas hadir di situ. Selesai dikuburkan, Ibnu Abbas tagak dengan suara yang lantang. Wahai orang-orang yang hadir di kuburan ko, dipandang ko, yang ingin mencari bantu Allah itu mencabut ilmu, kolah contohnya dengan mewafatkan para ulama. Allah tidak menghilangkan ilmu dengan menariknya dari hati seseorang, tapi Allah mencabut ilmu agama itu dengan mewafatkan para ulama. Karena mautul alim musibah, karena wafatnya seorang alim itu adalah musibah yang besar yang tidak ada gantinya. Tahbilu kabatamu. Jamaah rahimakumullah. Tadi baru sepak kemenak duduk dake ambo. Langsung bawa cerita. Karena patang adalah acara menyambut bulan Ramadan di Lintau, di Pangian. Berceramah di situ. Tapi yang menarik, yang mengundangnya bukan pengurus masjid, tapi yang mengundangnya kan kerapatan adat nagari. Di ambo acoklah ceramah, kadang ceramah agama, kadang ceramah adat, kadang macam pua. Jadi nama undang ambo ceramah Ramadan itu di balai adat, menyambut Ramadan di balai adat Jobundo Kanduang dan ini mamak di Pangian. Ya, baca itulah jamaah Ustaz. Li pernah Ustaz nampak Buya Alizar menangis. Tu ambo jawab Rasul belum pernah nampak ambo Buya Alizar menangis. Buya Alizar tu galak sih biasanya. Banyak humor dia, banyak yang lawak. Kemudian disampaikan oleh Pak Datuk Andomo, ya Ketua Elkam Tanah Datar, ambo pernah Ustaz, waktu memandikan Buya Duskiman Saad, di situ ambo mencari Buya Alizar menangis. Ya. Lihat do penganti Buya Duskiman Saad. Lihat orang mah orang situ nak orang Pariangan, Pangkinang ya. Di Pariangan itu ada hubungan keluarga mungkin tak ada. Ya. Kamu mencari pengganti susah. Ada ibu sih kau. Ya kalau meninggal orang alim itu susah cari pengganti. Meninggal Buya Mirdas Tabilo lo kapan ganti Buya Mirdas. Dan itulah digambarkan dari dulu. Rasa meninggalnya orang alim itu sebuah musibah karena sulit dicari penggantinya. Dan kini ambo di borang ke sudut-sudut nagari itu berceramah. Yang ngaco ambo tanyo lai ado malin di nagari ko, sia ulama di nagari ko kini. Itu yang sulit orang menjawab. Ya, petang ko ambo ceramah ka Maropaneh naik kateh ka Kotoanau, Kotolaweh. Ya, sampai orang meliang mandok Aladin. Teh Rimbo. Ambo tanyo sampai dalam ceramah, kemudian dikomentari oleh wali nagari. Kalau itu tanyo Buya, yo payah kami menjawabnya. Sia orang alim di nagari, hilang ulama. Ya. Makanya setiap ada pertemuan majlis ulama yang acok diceritakan kelangkaan ulama di Sumatera Barat, selalu menjadi cerita. Bahkan dulu almarhum Gus Dur, ya tahun 1890-an lamanya bui. Ya. Ulama-ulama besar ndak dolai di Padang. Bahkan hidupnya Buya Hamka baru tahun 81, tahun 80 kalau datang ke rumah beliau Buya Azaz, Buya Muhammadiyah, itu dia cerita beliau berdua. Lah kurangnya Buya-buya awak di kampung kini Buya Hamka. Kalau orang itu tidak Buya, tidak semua gadah. Kelangkaan ulama. Jamaah rahimakumullah, balik awak ke hadis. Kau jambara kau lamuna kita. Itu Ibnu Abbas baru awak ceritakan. Jadi hadis itu yang perlu dipelajari bukan sekedar isi hadis, tapi sahabat yang menyampaikan hadis pun di situ banyak pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah, tadi yang awak sampaikan itu Ibnu Abbas baru. Kini lanjut awak hadis, kamatan hadis nilai.
adalah Rasulullah aswadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. La yaruddu yadul lamis. Nabi Muhammad tak pernah menolak tangan orang yang mengemis. Asal ada orang minta, dia agih. Bahkan ada sahabat yang baru masuk Islam, anyo alun tahu lah kalau Nabi itu tak pernah menolak kalau ada orang yang minta. Maka orang tu nampak dia Rasulullah memakai sorban atau lapisan sorban yang baru. Dipujinya di sahabat tu. Dia rancak na sorban engkau ya Rasulullah. Di Nabi alun takilek lah tak paham ya. Alun taliek lah tak paham ya. Berarti orang tu ingin lah nampaknya sorban rancak kuahnya Nabi. Langsung dibuka Nabi, langsung lagi pakailah ni. Sehingga sahabat-sahabat yang lain berang mengalah diminta ke Nabi. Nabi itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Seperti itu dermawan Rasulullah. Laijo ada orang butuhkan dia agihan. Seperti itu kedermawanan Rasulullah. Wa kana ajwada ma yakun, dan balabihan bana bakalabihan bana dermawan Nabi itu di bulan Ramadan. Kau bulan yang dakik Jawa sebentar ya. Jadi di bulan Ramadan itu Nabi itu sangat dermawannya. Dari hadis ko menunjukkan kedermawanan itu para lu. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua dari hadis, iman orang ko yazid wa yangkus, bertambah berkurang. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu imannya bulek padek tak ada sumbiangnya, tapi di bulan Ramadannya meningkat. Rasulullah itu atqakum, manusia yang paling bertakwa. Tapi di bulan Ramadan bertambah. Jadi pelajaran pertama, ya, iman itu bertambah, berkurang, ya, ketaatan itu bisa bertambah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ada kurang kelawak, ada kurang Rasulullah bertambah terus. Yang kedua, dermawan itu para lu. Itu pelajaran dari hadis. Dan itulah kehidupan Rasulullah sehari-hari. Dan di bulan Ramadan itu nyoba tambah. Sangat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitu jo Ramadan bisu. Awak harus menambah kedermawanan. Biasanya kota infakna Nurul Amri. Kota infak kok saja ambu ketik katidiang bantu iko setaruh enak. Tak pernah baru-baru ubah nampak. Yang lebih canggih lah Pak. Tapi kini ada aplikasi kena. Biasanya 5.000 wak Messi Ramadan besok. Dan 10.000 tu 100 kali lipat baru tu. Lebih lah pada itu. Tapi sekurang-kurangnya tak banyak. Kalau biasa 5.000 sekurang-kurangnya 10.000. Kalau biasa 10.000 100 ke biasa 100 1 juta yuan na kah? Macam ni ibu kah? Ayo, nama ya ni 1 juta lah tiap malam, berarti lama tu Pak. Tingkatkan kedermawanan. Lah dua pelajaran dari hadis. Termasuk tadi tentang Ibnu Abbas. Kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Adalah Jibril, malaikat wahyu, menemui Rasulullah setiap bulan Ramadan. Jadi Jibril bertamu dengan Rasulullah itu tidak waktu menurunkan wahyu saja. Ada waktu-waktu lain Jibril itu bersama Rasulullah SAW. Jangan dipahami bahwa Rasulullah itu bertamu dengan Jibril ketika turun wahyu. Ada waktu-waktu lain Jibril mendampingi Rasulullah SAW. Kulla lailatin, setiap malam tu Jibril datang menemui Rasulullah. Ada silaturahmi yang luar biasa. Kalau awak bertamu saya Pak Bupati senang hati anda. Bertamu saya mantan wakil presiden senang lu hati anda. Tamu Yusuf Kalla batang. Kini Nabi Muhammad tiap malam bertemu dengan Jibril di bulan yang penuh berkah, di bulan turunnya Al-Quran. Tentu pertemuan yang luar biasa.
Banyak pertemuan yang mengagum harap batamu jo kawan lama, batamu jo mintuo, batamu jo pejabat, tapi tentu lebih mulia pertemuan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Mengapa batamu? Kalau awak batamu jo kawan, bah khabar kini. Kalau awak masih sekolah, bah kuliah, lah wisuda, lah siap skripsi, lah siap tesis, disertasi, itu cerita sekolah. Kalau lah tamat lo sekolah, bah di mana kerajo kini lah dapat kerajo, itu tanya lah. Lah sudah lo tak tahun berikutnya bertamu lo balik, lama nikah, siarang rumah, sudah tu tanya lah, lah orang anak, sudah tu di mana sekolah, kan hidup ke menjawab tanya saya kok. Ada di mana sekolahnya, sekolah di mana Kota Baru, akamaga kuliah itu lah. Di mana kadang kuliah nak kita di mana sekolah. Rasa-rasa ini itu baralai ke pensiun. Pensiun ditanya lah. Lah sudah lah pensiun, cucu lah bara orang. Sampai biko tanyo nan lah agak manapi. Kawan-kawan sama sekolah dulu bara orangnya nan tinggal lah. Nan seno tu lah dulu. Termasuk awak kan bisu apa? Nah sama-sama di Islamik dulu bahasa dia awak berdua tinggal lah. Pak Nasrul Yahya lah dulu itu cerita. Tu tanyalah kata pi bisu ada. Tak bisa diindah tu. Tanya itulah iblis untuk menjawab tanya saya nampak. Itu je ustaz-ustaz di bulan Ramadan bika malam di mana? Tanya je baru. Tapi yang perlu awak siapkan tanyo nan sabana tanyo nan tak bisa baso jo basi. Tak bisa sudi jo siasat, itulah tanyo mungkar dan nangkir. Itu yang perlu awak persiapkan bana. Kalau tanyo di dunia kau pandai-pandai awak menjawab kau. Walaupun yang tak bagi apik, ada tanyo wajib dijawab, ada tanyo tak boleh dijawab. Ada lo tanyo sudi jo siasat makin dijawab makin tak kabeh. Ada lo tanyo membe awak tajungke tu ampek lah macam ni. Tapi besok awak pelajari. Balik awak ke hadis. Kalau awak bertamu bantu tadi, ba khabar bara anak. Abah kini pasan deh padiah nai duit kini mungkin itu. Tapi di saat Rasulullah bertamu dengan Jibril, tentu ndak itu ceritanya, ndak pakaro pagang garadai harato pusako. Lama jalang mintu, lama caliak kuburan, itu tanya. Tanyanya adalah, yu'ridu alaihin nabiyul qur'ana. Setiap bertamu dengan Jibril itu, Rasulullah membacakan hafalan Al-Qur'annya. Jibril ikut dulu wahyu yang ambo terima, kini ambo ulang balik. Distorkan kalau bahasa orang kini. Rasulullah hendak lupa ketika yang dilupakan oleh Allah. Tapi itu pelajaran kawak. Bahasa Al-Quran itu perlu diulang-ulang. Tak cukup sekali baca. Amolah khatam Quran dulu tu Allah itu. Tak bisa. Itu hikmah pelajaran dari situ. Membacakan kepada Jibril itu Al-Quran. Dan itu berarti motivasi dorongan agar di bulan Ramadan itu awak banyak membaca Al-Quran. Dan itulah barangkali alasan mengapa orang dulu-dulu di surau itu tadarus sampai subuh. Tadarus bahasa kampung ambo. Li paham pak nak? Awak kan sakampuang nak. Kampung sama-sama di Sarugo dulu awak di Benyak awak Adam Jawa. Itu alasan orang dulu membaca Al-Quran sampai subuh. Jadi kini walaupun tak dos seperti itu, dan di bulan Ramadan tu ba'a kaba'a, dan Al-Quran tu harus khatam dia awak. Barasa kurang-kurangnya sekali. Kalau sekali jauh bana awak dibanding orang-orang saleh. Utsman bin Affan sekali seminggu khatam Al-Quran. Utsman bin Affan salat witirnya sarakaat khatam Al-Quran 30 juz. Awak di bulan Ramadan barakah khatam rencana salah sekali. Nyonya rencana kol tinggi dah, nyonya cita-cita tu ke langit dah. Tinggikan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan.
Apalagi cita-cita untuk beribadah kepada Allah. Jadi Ramadan besok awak bausa mengkhatamkan Al-Quran barakali Pak. Dua, ada meningkat cik alhamdulillah lah sampai berkasih kaji. Di sebagian sampai ada orang yang 1 juz semalam, ada yang 10 juz semalam, ada yang 3 juz semalam, bahkan ada lo yang 30 juz semalam. Kita lo jawab. Alun baca boleh. Rasa-rasanya enggak, tu di Temboro, di Jawa Timur, kawan-kawan tabligh itu ada di situ yang 30 juz semalam. Membaca capek. Wak contohkan Ibnu Abbas tadi, Utsman bin Affan tadi yang tasabbuh, ndak wak contohan, contohnya banyak. Kalau cerita sadonya sampai besok pagi ceramah. Wak contohan nama yang lah tasabbuh tadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengkhatamkan Al-Quran dalam hari-hari biasa ko sekali seminggu khatam. Dan pernah satu kalinya sembahyang witir sudah sembahyang Isya, tagak takbir, baca Fatihah, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, taruh sampai habis minal jin nati wanas sarakaat khatam. Dan itu pernah dilakukan oleh Utsman di dalam Ka'bah dengan memegang tongkat. Dak Utsman surang. Ada sahabat yang lain, Sa'id bin Jubair, Abu Hanifah, Tamim Ad-Dari, bahkan ada ulama Andalus Baqi Ibnu Makhlad tahajudnya biasa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Biasa sedihnya tahajud itu 30 juz. Jadi dipuji orang-orang yang menghafal Al-Quran, karena orang yang hafal Quran lah yang bisa meniru hal-hal seperti itu. Makanya dalam hadis sahih, waktu orang menceritakan Huzaifah al-Yamani, waktunya nampak Nabi Muhammad sembahyang di malam hari, diriangannya lo di belakang. Nabi membaca Al-Baqarah. Mungkin satu ayat Nabi rukuk lain. Tanya tu Nabi lanjutnya. Akhirnya lah sudahlah Al-Baqarah, Nabi mungkin rukuk. Kira lanjutnya taruhlah ke An-Nisa. Alah selesai lo An-Nisa, mungkin Nabi ke rukuk. Kiranya taruhnya. Selesai lo Ali Imran. 3 surat, kalau kini kali mojus tu baru Nabi rukuk. Siapa yang bisa mempraktekkan seperti itu? Anak-anak yang lah hafiz. Maka anak-anak yang lah hafiz tu harus didorong untuk rajin beribadah. Jangan sampainya hafiz Quran tapi sembahyangnya sama saja awak. Jadi awak beri motivasi. Lampias dengan tujuan nak. Jemaah rahimakumullah, wak singgung lo Utsman seketik lah. Jadi Utsman bantu tu sehari-harinya cinta Al-Quran, dan man asa ala syai' mata alaih. Siapa yang kebiasaan hidupnya ada kebiasaan, maka meninggalnya dengan kebiasaan itu. Utsman dek dake jo Al-Quran sekali seminggu khatam Al-Quran, sarakaat khatam Al-Quran, hanya pun menutup kehidupannya di dunia itu sedang membaca Al-Quran, ditusuk dengan tombak dari belakang sedang membaca Al-Quran, tumpahlah darah tu sampai ke halaman Al-Quran. Itu meninggalnya Utsman bin Affan. Makanya Al-Quran lama zaman nenek-nenek dulu kan ada Al-Quran tu di tapinya lagi warna sirah ya. Sirah atau merah? Sirah, wak orang tua merah, lo tu nak muda yang merah, wak tua sirah dah wak. Masuk di halaman itulah Utsman dulu sedang membaca Quran, diantak orang dari belakang jatuh darah, meninggal bersama Al-Quran. Makanya sangat wajar Utsman termasuk sahabat Nabi yang dijamin untuk masuk surga. Kira-kira awak modal awak untuk masuk surga. Utsman do Al-Quran saya bantu itu. Masalah Quran ada masalah lain awak ceritakan lah. Kalau masalah menyumbang berwakaf, jangan tanya Utsman bin Affan lah. Orang kapai parangnya Nabi para lunto gak 50 ekor saya menyiapkan ambo ya Rasulullah. Kalau di rupiah lah ratusan juta. Banyak orang yang akan pergi berjihad para lu tambahan gak 50 ekor kuda lah saya menyiapkan ambo ya Rasulullah. Miliarnya bersudakah bayinfak tu di jalan Allah. Tak 1,000-2,000 dah. Itu dalam saya. Seperti itu Utsman. Makanya Rasulullah tidak salah mengambil minantu.
2 kali Utsman jadi minantu Rasulullah. Meninggal bini pertama kisah lapiak dia biak saudarinya. Maka Utsman gelar Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Dia 2 kali jadi minantu Nabi. Kira-kira minantu wak bah. Lei bantu minantu Nabi. Yo indak Ustaz. Di awak indak lo bantu Nabi, bala minantu kelo awak jarang lo ke musaji, baca Quran jarang lo. Ya jemaah rahimakumullah, lanjutkan. Kullu lailatin fi Ramadan ya'ridu alaihi Quran. Fa idza laqiyahu Jibril, di saat Rasulullah banyak bertemu Jibril itu, Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang membawa kebaikan. Kanya bertambah-tambah bana dermawan Nabi. Itu pelajaran. Bahwa kalau banyak membaca Al-Quran, banyak bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah laku parangai awak lebih rancak lo dari waktu ke waktu. Maka di bulan Ramadan tu banyak bersedekah, rajin kamu saji, banyak membaca Al-Quran lah bau membau rasanya lah. Nah, itulah kebaikan pengaruh Al-Quran kepada orang yang membacanya. Jadi kalau bulan Ramadan besok lah banyak awak bersedekah, lah banyak awak membaca Al-Quran. Barangkali khatam tadi. Nak doyan sekali nah. Dua lah. Di situ baru tak capai tujuan puasa tadi. Puasa nan cewang kalangi, puasa nama nayaan iman dan takwa. Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tu kan di langit. Allah di langit, makanya disebutkan puasa nan cewang kalangi. Mang puasa waktu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mencari kebiasaan. Orang dulu bulan puasa tu rajin kamu saji. Akhir puasa boleh malih-malih kamu saji mulai langang. Itu mempertahankan budaya lama namanya tu. Adai lama pusaka usang. Tapi sambutlah bulan Ramadan itu mengharap keredaan Allah, meningkatkan iman dan takwa awak, babana-bana awak di bulan puasa. La'allakum, kan itu ayat yang kacaya biko kali ulang buya-buya ustaz-ustaz. Tatakun orang-orang yang benar-benar bertakwa mengharap reda Allah. Memang hidup selama bulan puasa itu ma'allah, fillah, lillah, ala Allah. Hidup awak karena Allah, jalan yang awak jalan itu di jalan Allah. Mencari reda Allah sesuai dengan perintah Allah, sadonya balik ke Allah. Itulah puasa nan cewang kalangi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya tadi sudah cewang kalangi alai cukam ka bumi, awak tu harus dakek silaturahmi jo keluarga awak, dun sana awak, sa kaum jawak, sa suku jawak, sa sako jo pusako, harus dijalin silaturahmi. Salah satunya dengan banyak berbagi, magiah pabukuan, menjalang mintuo, menjalang mama. Kan itu tradisi orang awak dulu. Sesuai juga hadis Nabi tentang dermawan itu. Di situ letaknya adat basandi sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur adat memakai, makanya ada jalang menjalang di bulan puasa magiah pabukuan, ada minta maaf sabalun bulan Ramadan. Dan minta maaf kau bila-bila sih disuruh sebenarnya. Tapi lah biasa lo di orang awak menjalang bulan puasa. Tu cukam kabumi itu artinya dah kek hati awak sama awak. Awak baru mah tanggo, awak baru sana, awak sama-sama sampai karajo. Ya, jamaah rahimakumullah, sampai 6:30 2 minit lagi. 2 minit lagi. Jadi puasa awak tu jangan sama sejo puasa tahun dulu. Lah 30 tahun awak puasa, mungkin ada yang lah hampir puluh tahun, lah 60 tahun puasa barangkali. 60 kali nak Ramadan, ada 60 tahun puasa. Nah, kira-kira balik meningkat nak dari tahun ke tahun. Nah, usahakanlah puasa tahun besok tu puasa nam benar-benar berkesan dalam hidup awak. Karena puasa sesudah tu awak tak tahu kan. Tah lain dia awak bertemu tah indah. Kawan-kawan sama sekolah banyak nan dulu nah. Kawan-kawan sama jamaah di Nurul Amri lah banyak nan dak bertemu lain. Maka awak usahakan Ramadan paling besok, Ramadan yang paling elok, yang paling rancak. Wak banyakkan ibadah, banyak membaca Al-Quran tadi, khatamkan sebanyak-banyaknya, dermawan bersudahkahlah sebanyak-banyaknya.
Kau ada rupiah hamil guys, sataka dalam kamar kini agi hasil kamu saji. Dah agi hasil kapak ketua awak untuk kami di Islamic Center study. Jadi sebab simpannya kau meninggal awak untuk orang lain. Dan untuk awak tu awak pakai, awak makan, awak sudahkah? Nambah sudahkah lah di bulan Ramadan. Misu abihan sadonya di bulan Ramadan misu. Kemudian jalin silaturahmi. Lah 30 ada tiap lain. Muttafaqun alaih, maka selesailah hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu yang menyampaikan hadisnya. Banyak siriah dicara di balai sakian saja dicara no, banyak orang nan jadi pandai sakian saja dari ambo. Panakiak pisau serawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Kok satitiak tolong minum, minum kaji kau sampai kau bunubun sampai kapu kaki ada pengaruh kaji kau daknya. Kau sakapa tolong digunuangkan dimakan kaji jangan dilupa lah sampai di pintu kau dah lepek lontong lupa kaji sadonya. Kana kaji nanti Ramadan ambo lebih elok pada nabi biasa kan itu. Ramadan memang mencari keredaan Allah, Ramadan menjalin silaturahmi cukap ke bumi. Itu yang awak sampaikan tadi. Alam takambang menjadi guru ko iyo guru pasannya dipaci arek diganggam taguah pasan nambo tadi alam dak bulang lah amalkan selah dalam banyak disampaikan tadi. Pantun terakhir di Padang Panjang ramilah pasar Padang Panjang rami de orang tua muda nenek dunia. Ko ada umur sama panjang insya-Allah awak bertemu balik. Ko ndak bertemu awak di pasar Padang Panjang insya-Allah awak bertemu di Sarugo besok. Amin. Ambo Ustaz Ade Pak Nasrul Yahya besok insya-Allah di Sarugo Firdaus nampal yang tinggi. Amin. Apa-apa je ibu? Samo sewana. Kau lacak ambo sampai tiok ceramah tapi tertarik je jamaah. Ambo masuk Sarugo je Ustaz Ade kami ulama ketua lo lah. 2 periode lah kata mana tu. Bahalo kasamo tu. Nek pesawat saya bak kelas ndak apa lah masuk Sarugo. Tapi nan sabananya Allahu a'lam. Tak tahu wak sia nak ka Sarugo sia yang kana rako buya-buya ustaz-ustaz ceramah saya pandai ndak diamalannya kajinya ju pilat piang lo masuk neraka jahanam besok. Jangan galak lo ambo galak celik kamu. Orang lain tu. Jadi sama bermohon nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah awak yang ada di musajid ke masuk surga sadonya. Amin. Dan puasa awak besok insya-Allah diterima oleh Allah. Kuat awak beribadah danyo. Amin ya rabbal alamin. Kemudian awak perbanyak je istighfar mohon ampun di bulan Ramadan. Awak kana dosa-dosa awak katu bujang dulu, awak katu gadih dulu. Bara puasa yang lama-lama yang lunta ganti sampai kini yang tak tahulah jumlahnya padahal wajib kan wajib diganti padahal tak tahu lah bara jumlahnya. Dia tak kena jumlah nak tinggal dulu-dulu tu bu. Ndak. Lihat do di kanan apa-apa yang di muka kau. Itu apa-apa satu dosa tu kalaklah bapak nak. Kalau ada suami nak di kanannya istrinya mengganti-ganti puasa, berdosa lo suami itu. Jadi supaya awak sama-sama dak berdosa sama-sama perbanyak salat istighfar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.